Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Abdiyudi. Pada kesempatan kali ini kita akan meresesi buku berjudul Membangun, Mengolah dan Menumbuhkan Networking. Ini karya Dr. Ing Insinyur Agus Pariono. Oke, jadi buku ini merupakan salah satu karya dari Dr. Ing Insinyur Agus Mariono. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang resesi buku pola pikir sistem. Jadi ini salah satu buku beliau. Oke, buku ini terdiri dari 112 halaman. Untuk penerbit sendiri buku ini belum ada penerbitnya. Jadi penulis sendiri langsung menerbitkan buku ini. Baiklah, kita mungkin akan masuk langsung ke sinopsis buku. Buku ini terdiri dari 7 bab. Ada bisa kita lihat di sini ada tentang latar belakang, definisi jaringan kerja, bentuk networking silaturahmi, membangun dan mengembangkan networking. Lalu ada juga cara mendapatkan. Bisa dilihat semuanya di sini. Pada bab 1 ini membahas latar belakang dari buku networking. Mulai dari pengertian dari networking, bentuk dari kerjasama seperti apa. Apalagi pada era sekarang, yaitu era globalisasi, di mana suatu organisasi atau sistem akan dapat eksis dan berkembang jika berdiri di atas networking yang kokoh. Sehingga pada era globalisasi ini sebenarnya suatu era yang mendorong terjadinya simbol-simbol jaringan kerjasama intensif secara institusi, organisasi, kelompok, perorangan dan lain-lain. Ya, pada bab 1 ini juga menjelaskan tentang jaringan kerja dalam sebuah era ekonomi. Lalu ada juga membahas tentang entrepreneur dalam jaringan kerja atau networking. Entrepreneur itu tidak dulu biasanya kita mendengar entrepreneur itu tentang kegiatan bisnis, tapi pada penjelasan di buku ini, entrepreneur itu tidak lagi diartikan secara sempit dengan bisnis, namun setiap usaha menghasilkan barang dan jasa yang menguntungkan elemen yang terlibat langsung tidak langsung, termasuk menguntungkan lingkungan di mana aktivitas entrepreneur itu berada. Jadi pada bahasa ini dibahas cukup komprehensif tentang latar belakang dari buku Membangun, Mengelola dan Menumbuhkan Networking. Lalu masuk kepada bab 2. Bab 2 ini terdiri dari 2 subbab. Yaitu ada tentang pengertian networking, pengertian kerjasama. Di sini diulas lebih detail mengenai pengertian networking dan jaringan kerja. Jadi latar belakang networking ini awalnya adalah istilahnya ada silaturahmi kerja. Kita tahu silaturahmi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, keluarga, atau institusi untuk mengunjungi seseorang. Jadi kalau menurut buku ini, networking itu punya arti yang mengarah kepada upaya membangun kerjasama melalui silaturahmi. Jadi silaturahmi itu tidak sempit dalam persaudaraan saja, tapi dalam artian networking ini lebih luas. Jadi misalkan contohnya ya silaturahmi antara suatu kampus dan kampus lain, atau suatu kelompok dengan minat tertentu seperti minat energi terbarukan. Jadi ada silaturahmi antara anggotanya atau malah antar kelompok. Selanjutnya di buku ini dibahas juga tentang kerjasama. Jadi di sini dibedakan, kelihatan perbedaan dari silaturahmi dan kerjasama. Kerjasama itu bentuk kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi oleh lebih dari suatu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.
untuk mencapai tertujuan. Jadi kerjasama ini sudah mengarah ke eksekusi dari silaturahmi tadi. Pada bab 3 dibahas lagi pada bab 3 ini. Pada bab 3 ini ada namanya dibahas bentuk-bentuk network, network lokal, network regional maupun network global, dan ada terakhir network sosial. Lalu ada juga jenis network. Network itu network individu, network grup dinamis maupun network institusi. Kalau network lokal ini dijelaskan bahwa merupakan jaringan fundament pijakannya itu ada individu, kelompok ataupun institusi dalam bekerja atau hidup beraktivitas sehari-hari. Di sini dijelaskan bagaimana network lokal berhubungan lalu nanti berhubungan dengan network lokal lainnya. Jadi network lokal itu sebagai fondasi awal untuk nanti menuju network global. Sedangkan network regional itu udah naik tingkatan dari network lokal, sehingga pada perkembangannya hubungan personal antara anggota network regional akan mendukung dalam kerjasama regional. Lalu ada yang lebih besar cakupannya itu network global. Network global itu merupakan campuran yang menggabungkan network lokal dan regional. Jadi network global ini tidak terbatas lagi pada suatu area tertentu, namun sudah dihubungkan oleh visi misi peminatan yang sama. Ya contohnya network global ini yang kita ketahui misalkan ada di tingkat regional Asia Tenggara itu misalkan ada ASEAN, lalu pada di Eropa contohnya Uni Eropa dan lain-lain. Lalu ada istilahnya network sosial. Network sosial ini tidak mengenal lagi batas-batas demografis seperti yang network lokal, regional maupun global. Tetapi network sosial ini lebih berorientasi pada kesamaan status sosial, kekeluargaan, kultur, keagamaan, nostalgia kealamian, dan lain-lain. Lalu ada dibahas juga jenis network individu, network dinamis dan institusi, network individu, network yang dibentuk oleh individu terhadap individu lain. Ada juga network grup dinamis, network yang anggotanya adalah individu-individu yang membentuk kelompok atau grup. Lalu ada network institusi. Network institusi yang anggotanya adalah institusi yang mempunyai interest yang sama atau hampir sama. Misalkan network institusi ini misalkan fokus grup di bidang energi terbarukan. Jadi beberapa kampus yang memiliki peminatan di energi terbarukan akan tergabung dalam network institusinya. Lalu pada tahap bab 4 dibahas bagaimana membangun dan mengembangkan network. Jadi dari beberapa subbab, pertama cara memulai membangun network. Jadi ini langkah awal bagaimana memulai silaturahmi kerja, ya misalkan pembuatan profil individu, kelompok ataupun institusi, lalu misalkan melakukan inventarisasi jaringan kerja. Ya cukup banyak dibahas dan secara detail dibahas di sini. Lalu bagaimana cara membangun network selanjutnya itu yaitu cara membangun network. Cara membangun network ini contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan membangun suatu jaringan, misalkan dengan memulai kegiatan diskusi, seminar. Lalu ada juga melakukan aktivitas yang misalkan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan, lalu membuat proposal. Lalu ada cara memelihara network juga,
lalu dibahas juga dengan cara mengelola network dan cara memperluas network. Selanjutnya pada bab 5, pada bab 5 ini dibahas tentang cara mendapatkan manfaat dari network. Jadi setelah dibangun, dipelihara, dikelola, lalu apa yang bisa didapat dari network ini? Network ini ya pada bab ini ada bagaimana konsep mendapatkan manfaat network dan cara mendapatkan manfaat network. Selanjutnya pada bab 6 itu ini mungkin yang paling penting juga dari buku ini itu kegagalan dalam network. Jadi banyak juga network itu jaringan kerja itu yang kandas di tengah jalan. Jadi pada buku ini dibahas beberapa faktor yang menyebabkan jaringan kerja itu gagal, misalkan dari ada faktor internal maupun eksternal. Yang internal misalkan dibahas di buku ini, misalkan visi dan misi, filosofinya tidak sejalan, lalu perencanaannya tidak baik, proposalnya tidak jelas atau tidak ada, lalu tidak proaktif dan lain-lain. Lalu ada faktor, dibahas juga faktor eksternal, mungkin jadi misalkan kondisi lingkungannya tidak memadai atau ada network tersebut tergabung dengan network yang lebih besar, sehingga ya bisa membuat network itu kandas. Untuk buku ini cukup enak, mudah dibaca, mudah dipahami, komprehensif, penjelasannya runut dari latar belakang, pengertian dari networking dan sistem dan kerjasama itu sendiri, contoh-contohnya bagaimana mengelolanya, dan terakhir yang cukup banyak sering terjadi tentang kendala-kendala yang ditimbulkan dalam networking dan jaringan kerja. Untuk kekurangannya, buku ini cukup susah didapat. Buku ini hanya didapatkan dari kampus UGM. Saya sendiri mendapatkannya cukup sulit, yaitu langsung ke labnya penulis, sehingga untuk ditemukan di toko-toko buku pada umumnya dan toko e-commerce itu tidak akan ditemukan. Jadi mungkin itu sih kekurangan dari buku ini, masih susah ditemukan. Dari segi tata bahasa cukup masih ada kata-kata yang typo, mungkin karena belum ada penerbitnya, belum ada editornya, jadi masih kualitas penulisan masih perlu diperbaiki lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.